tanggal 10. 10 bahasa Arabnya adalah asyaratun. 10 asyaratun. Yang ke-10 dalam bahasa Arab ditambahkan alif di huruf pertama. Jadi asyiratun. Maka bulan Muharram tanggal 10 namanya Asyura. Asyura. Ya. Yang pertama wahidatun. Yang kedua tsaniyatun. Yang ketiga tsalisatun. Padahal urutan pertamanya ahad 1. Ya kan? Tsani atau tsaniyah 2 atau isnain 2, salasah 3. Tapi kalau yang pertama, yang kedua itu pakainya alif di huruf pertama. Itu huruf rumus bahasa Arab. Maka hari yang ke-10 Asyura atau Asyirah. Nah, orang mengenalnya dengan Asyura. Di kampung dipotong-potong Asyura. Nah, gitu pada Asyura asalnya. Asalnya Asyura. Beda lagi kalau Suro. Sebenarnya Suro itu bahasa Arab. Ya, artinya adalah musyawarah. Suro yusawiru musyawaratan. Beda lagi sebenarnya ya, cuma nggak apa-apa lah sama saudara, kan gitu ya. Nah, jadi harusnya Asyura jadi Suro. Nah, maka ada lah bilang dasar anak Suro, gitu kan. Nah, atau bilang panggilnya dasar si Suro. Nah itu ada orang yang suka ngasih nama sesuai dengan bulan. Nah, yang lahir di bulan Suro namanya Surojuddin. Nah itu kan ya. Kan gitu, bisa-bisanya aja itu. Paling tidak seperti itu. Nah, ada apa sih sebenarnya di sana? Ya, ketika kita bicara tentang perjalanan bulan itu, maka di bulan Suro ini besar dan luar biasanya Allah menjadikan bulan Muharram di dalamnya ada Suro. Karena katanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa pada tanggal 10 bulan Suro ini Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan khalaqallahu ta'ala as-samawati wal aradin. Allah menciptakan langit bumi pada tanggal 10 bulan Muharram. Tapi pada tahun yang berbeda. Ya, bulannya. Makanya bilang, kenapa bulannya sudah ada, tahunnya belum? Ternyata semua kejadian-kejadian alam berhubungan dengan bulan Islam. Jadi makanya kalau di kampung-kampung itu ada peringatan bumi apa? Selamatan bumi, ya kan? Jadi di kampung itu kalau 10 Muharram ada selamatan bumi. Karena memang katanya khalaqallahu ta'ala as-samawati wal aradin. Allah ciptakan langit dan bumi tanggal 10 bulan Muharram. Maka kudu syukuran. Nah, ada yang bilang sedekah bumi. Nanti ada sedekah duluan kita ya. Nah, ada sedekah duluan. Alhamdulillah ini termasuk sedekah, niatkan sedekah. Karena kata Rasulullah mamin malain, barang siapa yang berada dalam satu kumpulan yat'amu bi shadaqatin, memakan dengan niat sedekah, kata Allahu lahu shadaqatin, maka Allah akan mencatat dengan berbagai macam sedekah yang lainnya. Jadi maaf ya, walaupun ngumpul-ngumpul begini tapi niatnya sedekah, Allah itu catat sebagai sedekah yang berkepanjangan. Gitu. Wa baddalahu, dan Allah akan menggantikannya ad'afan mudha'afah, dengan penggantian yang berlipat ganda. Tuh, makanya gak bakal ada habisnya. Orang yang rajin sedekah, ada sedekah bumi dan sebagainya. Cuma dia orang kadang menyalahartikan pengertian pemahaman sedekah bumi, ujung-ujungnya bukan dimakan orang, tapi dibuang ke laut. Benar nggak? Ada kan gitu? Padahal kudunya mah orang yang pada mau ngeces pengen makannya, pada dibuang ke laut. Itu yang salah kaprahnya sebenarnya. Yang bagusnya ngumpul bareng, berdoa bersama, habis selesai ya makan. Nah, itu. Cuma yang salah kaprahnya karena orang mungkin kena mitos, percaya dengan ini dan itu, sehingga nggak usah lah jauh-jauh ke laut. Wong dulu, zaman dulu kita aja di bawah ranjang kok ada pisang, ada ubi, ada sajian gitu macam-macam. Kita meminta cucuran nenek gak dikasih, ya di malam Jumat Kliwon ada di bawah. Kesempatan ambil. Neneknya kalau alhamdulillah mbak udah diterima, padahal cucunya yang ambil. Nah itu. Jadi gak usah jauh ke sana ya. Nah karena memang dulunya memang orang begitu, ya akhirnya itu.
Karena apa? Ketika kita niatkan makanan itu untuk sajian, maka kata Rasulullah, wasarut ta'am, ya, sejelek-jeleknya makanan adalah makanan sesajen itu. Sejelek-jeleknya makanan sesajen. Karena syariatnya nggak kelihatan makanan, hakikatnya itu rohnya dia mudah dimakan sama yang disajiin, sama juri. Benar itu. Karena nggak bisa melihat. Kalau bisa melihat kan nggak bakalan juga dimakan, ya kan? Sementara saya kan makan saripati, ya kita kan cuma ngelihat ampasnya aja. Alhamdulillah min dzalik, mau yakin Allah ada. Tanpa harus menghadirkan yang kayak gitu-gituan, Allah yang maha di atas segala-galanya. Dan kita yakin dengan kekuatan yang aneh-aneh. Padahal kekuatan aneh itu datangnya dari Allah. Benar. Dan sampean jenengan semuanya ini kok punya kekuatan luar biasa yang dulu saya bahas. Nabi Adam saja dengan subuhnya bisa menghijaukan dunia. Benar ya? Nabi Ibrahim dengan duhurnya bisa menjadikan api menjadi dingin. Nah gitu. Nabi siapa? Nabi Yunus dengan asarnya sehingga bisa menyuruh angin, bisa mengendalikan hawa dan kehidupan. Nabi Isa dengan maghribnya bisa menghidupkan yang mati. Nabi Musa dengan sholat isanya bisa membelah lautan. Pengertiannya bukan membelah lautan, tapi bisa membelah masalah besar yang harusnya dia mati dengan masalah itu, tapi justru lawannya yang mati. Itu kan baru begitu. Nah, apalagi kita lima-limanya punya. Betul ya? Apalagi kita lima-limanya punya. Oh, Nabi Ibrahim cuma zuhur doang salatnya, tapi luar biasa. Karena satu, yakin. Yakin yang gak separuh-separuh, yakinnya 100% sama Allah. Itu yang kalau kita dengan yang 5 waktu belum jadi apa-apa dan bukan siapa-siapa, yang disalahkan bukan 5 waktunya kita, betul ya? Kita. Tapi insya Allah yang ngaji ataupun yang belum sempat ngaji akan mendapatkan kelebihan yang luar biasa. Amin. Berkah, insya Allah berkah. Amin. Nah, lantas banyak. Jadi di bulan Muharram ini Allah ciptakan macam-macam. Cuman suka ada yang nanya kayak rajin puasa. Kang Mardi ini kan rajin puasanya, ya kan? Nah, dia sebenarnya mau nanya, boleh nggak puasa? Kan gitu ya? Namun aja sebenarnya begitu. Mana nggak enak takut dibilang bertakwa amat, gitu kan gitu ya? Nah, ya Kang Mardi ya. Ada yang nanya orang tua kita suka pada puasanya, ternyata di situ ada sunnah puasanya. Kata Rasulullah bahwa puasa di bulan Muharram itu adalah sunnah, sebagian sunnah yang muakkadah, hampir wajib, karena di situ semua kejadian dimunculkan oleh Allah. Maka Rasul menyampaikan, man shamahu, barang siapa yang berpuasa pada tanggal 10 bulan Muharram, a'tallahu ta'ala thawaba asrati alafin minal malaika. Allah akan memberikan kebaikan malaikat sejumlah 10.000 malaikat. Kebaikannya buat kita. Alhamdulillah. Satu aja gak ada yang kenalan sama kita, ya. Ada yang mau kenalan aja kitanya gak mau. Malaikat Jibril, ya kan? Benar ya? Ada yang mau kenalan sama sampean. Oh, ada salam tuh dari malaikat tuh. Alhamdulillah. Tapi mau kenalan sama yang dia mana? Siapa namanya? Jibril, jangan ya. Baru satu aja udah gak mau. Tapi katanya ini ingat. Lantas pertanyaannya bagaimana? Kok malaikat sebegitu banyak? Jumlah malaikat itu sejumlah kebaikan yang dilakukan oleh manusia itulah jumlah malaikat. Karena setiap kebaikan manusia satu, itu malaikat jadi malaikat satu. Wah, katanya Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Aku turunkan Al-Quran, namanya adzikr, artinya untuk mengingat aku. Nama lain Al-Quran kan adzikru, ya, Al-Huda, Al-Kitab, Al-Furqan. Itu nama-nama lain dari Al-Quran. Wa inna lahu lahafidun, bukan hanya aku turunkan Al-Quran, tapi aku sertakan penjaganya. Likulli harfin malaika, setiap huruf Al-Quran itu ada malaikatnya. Bayangkan. Nah, kalau kita baca alhamdulillah, ya beralhamdulillah ya, alif lam ha mim dal, udah 5. Makanya bagaimana orang mau masuk kemasukan setan kalau seandainya orang itu rajin baca Quran, apalagi rajin sholat.